Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di channel kita Mas Tio KDR. Oke teman-teman, sebelumnya ya kita ucapkan selamat ya bagi teman-teman yang sudah diterima ya di tahap 4 jalur Yunasi SMA ya. Semoga kalian diterima sesuai dengan pilihan sekolah yang kalian inginkan. Amin ya robbal alamin. Nah, berikutnya teman-teman kita akan membahas ya, ini masih seputar di PPDB Jatim jenjang SMA atau SMK Negeri Jawa Timur tahun 2021. Nah, di kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan surat keterangan lulus teman-teman ya, atau SKL. Nanti formatnya seperti apa, bagaimana cara men-scan SKL dan juga ijazah ya. Tentunya kalau ijazah teman-teman sudah paham ya, ijazah ini bagi teman-teman yang sudah lulus tahun sebelumnya ya, artinya lulus sebelum tahun 2021. Nah, tentunya teman-teman juga paham ya bahwa surat keterangan lulus ya atau SKL dan ijazah ini nanti digunakan ya, sekali lagi digunakan untuk teman-teman melakukan daftar ulang ya, untuk melakukan daftar ulang di semua jalur ataupun tahap ya. Jadi bagi teman-teman yang diterima ya, bagi teman-teman yang diterima atau yang lolos di tahap 1 sampai dengan 5, yaitu nanti teman-teman harus diwajibkan untuk melakukan daftar ulang. Nah, daftar ulang apa saja yang perlu kalian siapkan teman-teman, dan juga berkas apa yang perlu diunggah ya. Nanti selengkapnya kita akan membahas terkait dengan SKL dan ijazah. Nah, mungkin bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini atau baru melihat channel ini, jangan lupa ya, klik tombol like dan subscribe. Silahkan bunyikan lonceng notifikasinya biar Anda selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru dari kita. Oke teman-teman, jadi kita akan membahas SKL ya. Ini ada banyak sekali teman-teman yang menanyakan, Pak, bagaimana dengan surat keterangan lulus ya. Kita sudah ke sekolah ya, sudah ke sekolah, ke SMP atau MTS, ternyata untuk surat keterangan lulusnya itu belum ada ya, atau belum dibuatkan. Nah, nanti kita akan membahas terkait itu. Nah, yang perlu kalian pahami adalah di poin 1 ya, bahwa untuk daftar ulang ya, daftar ulang ini hanya digunakan ya, hanya diperuntukkan bagi siswa-siswa yang telah diterima ya. Jadi teman-teman yang sudah diterima, baik itu di tahap 1, 2, 3, 4 ataupun nanti di tahap 5 ya. Terus ini daftar ulang ini juga semua untuk teman-teman yang diterima di jalur apapun ya, misalkan di jalur afirmasi ya, jalur pemindahan tugas orang tua dan seterusnya. Nah, nanti teman-teman harus menyiapkan ini ya, surat keterangan lulus. Nah, surat keterangan lulus ini nanti didapat kapan? Nah, terus bagaimana cara mendapatkan surat keterangan lulus? Yang selanjutnya adalah ijazah teman-teman ya. Ijazah ini tentunya untuk teman-teman yang lulus tahun 2021 ke bawah ya, artinya yang misalkan lulusan tahun 2020 ya, atau lulusan tahun 2019 ya, dan seterusnya. Jadi teman-teman yang sudah lulus tahun lalu itu tentunya sudah memiliki ijazah. Nah, yang tahun sekarang teman-teman cukup menggunakan surat keterangan lulus. Nah, nanti kita juga akan sedikit membahas terkait dengan upload SKL dan ijazah. Jadi apa saja yang perlu diupload ya, nanti caranya bagaimana dan yang perlu disiapkan apa untuk mengupload SKL dan ijazah. Nah, sebelumnya teman-teman bisa cek ya di PPDB Jatim, di sini ada informasi teman-teman ya terkait dengan daftar ulang ya. Jadi ini ya, jadi untuk pada tanggal 14 sampai dengan 19 Juni 2021, siswa yang diterima dapat mengunggah surat keterangan lulus atau ijazah. Nah, di sini semuanya teman-teman ini jadwalnya serentak ya. Jadi kalau kita lihat ini jadwalnya serentak ya. Jadi mulai tanggal 14 sampai dengan tanggal 19. Nah, ini waktu daftar ulang. Nah, teman-teman tidak perlu terburu-buru ya, tidak perlu tergesa-gesa ya, karena ini waktunya masih lama. Jadi artinya masih tanggal 14, 15, 16, 17, 18, 19. Masih ada sekitar berapa ini ya? 5 hari ya. Jadi untuk melakukan upload SKL atau ijazah untuk kegiatan daftar ulang. Jadi tidak perlu terburu-buru teman-teman, fokus saja dulu untuk apa istilahnya meminta ya, atau mengecek apakah sekolah SMP kalian itu sudah menyiapkan surat keterangan lulusnya ya. Oke, yang selanjutnya teman-teman, ini teman-teman sudah paham ya bahwa alurnya itu adalah untuk alur PPDB ya. Jadi verifikasi atau input rapor, terus pengambilan PIN ya, pendaftaran atau seleksi. Nah, nanti yang menentukan di sini apakah teman-teman itu diterima atau tidak. Ya, ketika teman-teman setelah seleksi ada pengumuman ya, teman-teman yang diterima atau tidak. Bagi yang tidak bisa mengikuti tahap berikutnya ya. Yang diterima bagi teman-teman tinggal fokus saja untuk konfirmasi ya, konfirmasi siswa yang diterima. Ini dengan cara mencetak bukti penerimaan saja sudah cukup ya. Jadi kalau kita lihat konfirmasinya ya,
Jadi konfirmasi oleh siswa yang diterima cukup dengan mengunduh bukti penerimaan. Jadi cukup mengunduh bukti penerimaan saja, itu sama dengan konfirmasi siswa. Nah, setelah teman-teman diterima ya, ini ya sudah mencetak ya. Jadi peserta didik yang telah diterima di sekolah pilihannya sesuai dengan jalur yang dipilih wajib melakukan konfirmasi kesediaan. Nah, setelah teman-teman konfirmasi siswa mencetak bukti penerimaan, nah ini kita fokusnya di daftar ulang ya. Daftar ulang itu nanti mengupload SKL atau ijazah ya. Nah, ini bagi yang teman-teman diterima. Bagi yang tidak diterima bagaimana Pak? Ya tidak perlu melakukan daftar ulang. Nah, terus berikutnya teman-teman ini untuk verifikasi berkas ya. Nanti bagi teman-teman yang sudah melakukan daftar ulang, teman-teman ada kewajiban lagi ya, satu, yaitu adalah verifikasi berkas. Nah, verifikasi berkas itu tanggal berapa Pak? Nanti teman-teman bisa cek aja di sini. Ya, jadi tanggal 21 sampai dengan 30 Juni ya 21 siswa yang diterima datang ke sekolah dengan melaksanakan protokol kesehatan secara ketat ya, ini dengan membawa ini ya, bukti pendaftaran, bukti penerimaan. Teman-teman harus menyimpannya. Teman-teman bisa cek aja di video kita ya, kemarin sudah kita bahas itu terkait dengan berkas daftar ulang ya. Ketikkan aja berkas daftar ulang seperti ini ya, nanti di sini akan muncul ya. Jadi berkas apa saja yang perlu kalian bawa saat daftar ulang atau verifikasi berkas ya. Oke teman-teman, selanjutnya di sini untuk banyaknya pertanyaan ya, ini terkait dengan SKL ya. Jadi pertanyaannya, Pak, saya sudah diterima di tahap 2. Jadi kebetulan siswa ini diterima di tahap 2 ya, jalur prestasi nilai akademik untuk jenjang SMA. Nah, lalu saya ke sekolah untuk minta surat keterangan lulus ya atau SKL, tapi kata guru saya ya, jadi kata gurunya, nah sekolah itu belum ada pengumuman kelulusan. Ya, terus bagaimana Pak untuk daftar ulangnya? Nah, ini yang perlu kalian pahami bahwa pengumuman kelulusan ya, pengumuman kelulusan untuk tingkat SMP atau sederajat itu memang belum saat ini teman-teman ya. Jadi artinya untuk meminta surat keterangan lulus atau SKL ini bagi lulusan tahun 2021 ya harus dipahami bahwa pengumuman kelulusan untuk jenjang SMP, SMP LB, program paket B atau sederajat itu ditetapkan atau diumumkan tanggal 4 Juni 2021 ya. Jadi teman-teman perlu paham bahwa ketika teman-teman meminta SKL sekarang ya, atau sekarang atau kemarin atau lusa, itu belum bisa dilayani oleh sekolah ya. Karena apa? Karena untuk pengumuman kelulusan ya, pengumuman kelulusan itu baru diumumkan oleh sekolah SMP ya, jenjang SMP sederajat itu tanggal 4 Juni 2021 ya, jadi bisa dipahami ya. Nah, jadi bisa minta SKL setelah tanggal 4 Juni. Nah, ini teman-teman nanti misalkan diterima ya, diterima di tahap 1, 2, 3, 4 ataupun sampai di tahap 5, teman-teman nanti bisa minta SKL mulai tanggal 4 atau setelah tanggal 4. Nah, ini perlu kalian pahami ya. Jangan lupa jika sudah dapat SKL untuk segera difoto atau di-scan ya, untuk nantinya di-upload ya saat daftar ulang. Daftar ulangnya tanggal 14 sampai dengan 19 Juni 2021. Nah, jadi teman-teman kita ingatkan lagi ya bahwa SKL itu nanti atau pengumuman kelulusan itu baru diumumkan tanggal 4 Juni. Jadi teman-teman nanti bisa minta surat keterangan lulus itu bisa tanggal 4 atau besoknya ya, atau rentang tanggal setelah tanggal 4. Ya, intinya teman-teman bisa minta SKL setelah tanggal 4. Karena tentunya sekolah akan menyiapkan dulu ya formatnya, blankonya ya, mungkin tanda tangannya. Itu nanti mestinya sekolah sudah menyiapkan bagi teman-teman yang mau meminta surat keterangan lulus. Nah, teman-teman jangan khawatir ya, di sini karena masih panjang waktunya ya, dari tanggal 4 sampai dengan 14 ini masih ada waktu 10 hari. Lah, manfaatkan kesempatan waktu 10 hari itu teman-teman untuk meminta surat keterangan lulus. Nah, nanti kalau teman-teman sudah dapat ya surat keterangan lulus, teman-teman jangan lupa untuk difoto atau di-scan, karena nanti akan di-upload. Nah, untuk tutorial atau cara upload SKL atau ijazah ya saat daftar ulang ya, silahkan tunggu video kita selanjutnya ya, karena untuk saat ini belum waktunya daftar ulang ya, jadi nanti videonya kita buatkan insya Allah nanti sekitar ini ya, sekitar tanggal 14 sampai dengan 19. Jadi teman-teman tidak usah terburu-buru karena waktu daftar ulang ini masih panjang ya. Oke teman-teman ya, bisa dipahami ya. Nah, ini contoh surat keterangan lulus teman-teman atau SKL ya, ini kita ambil di tahun lalu ya, tahun 2020. Jadi ini formatnya itu tergantung dari sekolah kalian masing-masing ya. Jadi untuk format SKL tidak harus sama ya, tidak harus sama, tergantung dari sekolah masing-masing.
Ya, terus ini ya, teman-teman yang sudah mendapatkan SKL, yaitu jangan lupa ya di-scan atau difoto ya dengan format JPG, JPEG atau PNG. Nah, ini dengan ukuran minimal ya, paling kecilnya adalah 200 KB dan maksimal paling besarnya adalah 400 KB ya. Jadi bagi lulusan tahun sekarang nanti SKL-nya bisa di-scan bagi yang sudah mendapatkan ya. Tentunya jangan lupa untuk minta SKL minimal ya setelah tanggal 4 Juni 2021. Nah, terus yang kedua adalah ijazah teman-teman. Nah, ini ijazah itu hanya untuk teman-teman yang sudah lulus di tahun lalu ya. Jadi kalau yang lulus tahun sekarang ya tentunya belum ada ijazahnya ya. Jadi yang lulusan tahun sekarang itu teman-teman bisa ngambil SKL, bagi yang lulus tahun lalu teman-teman memiliki ijazah. Nah, nanti untuk cara scan-nya ya teman-teman sama ya, di scan dengan ukuran paling kecil itu 200 KB dan paling tinggi atau paling besar itu adalah 400 KB. Nah, teman-teman siapkan dua bentuk ya, teman-teman siapkan dua bentuk karena teman-teman paham ya kalau ijazah itu ada dua gambar ya atau dua halaman ya. Di sini ada halaman depan, halaman belakang. Nah, yang bentuk satu teman-teman siapkan tetap ya formatnya JPG, PNG atau JPEG. Nah, di sini teman-teman foto halaman depan saja ini. Halaman depan ini difoto. Nah, yang kedua adalah halaman belakang. Ya, halaman belakang difoto. Jadi teman-teman punya dua file gambar ijazah depan dan ijazah belakang. Nah, yang kedua teman-teman siapkan dalam bentuk PDF. Nah, kalau bentuk PDF, nah teman-teman ini bisa ditaruh depan, ini bisa ditaruh atas, ini ditaruh bawah. Ya, kalau PDF kan bisa atas bawah. Jadi yang atas itu adalah ijazahnya ini, yang bawah itu adalah nilainya. Itu teman-teman bentuk kedua ya, atau bentuk PDF-nya. Kalau yang bentuk JPG, PNG atau JPEG, teman-teman foto saja dua gambar. Ya, ini gambar halaman 1, ini halaman 2. Seperti itu teman-teman, nanti kita tinggal lihat ya, tanggal 14 itu yang diupload bentuk filenya JPG, PNG, JPEG atau PDF. Jadi teman-teman sudah menyiapkan bentuknya ya, baik itu SKL. Kalau SKL hanya satu halaman, kalau ijazah itu teman-teman menyiapkan dua bentuk ini. Ya, biar jaga-jaga, nanti teman-teman kalau sudah ada informasi daftar ulang, teman-teman tinggal mengupload berkasnya saja. Oke teman-teman ya, cukup sekian saja, semoga bisa dipahami ya, semoga bisa bermanfaat terkait dengan surat keterangan lulus dan juga ijazah yang digunakan untuk persiapan daftar ulang. Terima kasih yang sudah menonton video ini ya, mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam memberikan informasi dan penjelasan. Kita berjumpa kembali di video-video berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.